Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan dunia ini diciptakan tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga makhluknya yang bersifat gaib. Makhluk gaib merupakan makhluk yang tidak kasat mata. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat mereka. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selain manusia dan makhluk hidup lainnya, hewan dan tumbuhan, Allah juga menciptakan jin, setan, dan iblis. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar sebutan jin atau setan. Namun tahukah kita apa itu iblis dan bagaimana sejarahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Siapakah iblis itu? Al-Hasan Al-Basri berpendapat mengenai iblis. Beliau mengatakan, iblis tidak pernah menjadi golongan malaikat sekejap mata pun sama sekali. Dan dia benar-benar asal-usul jin. Sebagaimana Adam adalah asal-usul manusia. Diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 50 dan disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Iblis dijadikan penguasa atas surga bagian bawah. Dia termasuk suku malaikat yang disebut jin. Mereka disebut jin karena mereka adalah penjaga surga atau al-jannah. Selain menjadi penguasa, iblis adalah penjaga surga. Kesombongan iblis membuatnya dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud pada Adam karena kesombongan dan kedengkiannya. Kesombongan iblis ini dilantarkan ia merasa lebih baik karena diciptakan dari api dibandingkan dengan Adam, manusia yang diciptakan dari tanah. "Aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Shad ayat 76. Kesombongan iblis telah membuatnya terusir dari surga. Ia pun meminta penangguhan hingga hari kiamat tiba. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia agar menemaninya di neraka. Kisah ini tertuang jelas dalam firman Allah Ta'ala Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18 berikut ini. Ayat 11. "Sesungguhnya kami telah menciptakanmu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Ayat 12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Ayat 13. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Ayat 14. Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Ayat 15. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Ayat 16. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Ayat 17. "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Ayat 18. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18. Inilah awal mula munculnya permusuhan antara iblis dan manusia.
Ia menilai bahwa penyebabnya hingga dilaknat dan diusir dari surga ialah manusia. Sampai saat ini, iblis terus-menerus berusaha menggoda dan menyesatkan manusia dari berbagai arah. Sahabat yang beriman, semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berat, jangan pernah berhenti untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan mengenai sejarah iblis yang tertuang dalam Al-Quran. Semoga dapat menambah pengetahuan keislaman kita. Terima kasih. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput kita tidak bisa berlari, menghindar atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadapi ilahi, masih bergelimang dosa dan belum sempat bertaubat, namun ketika telah tiba masanya ajal akan tetap menjemput tidak peduli apapun. Inilah yang dialami oleh lelaki ini, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain. "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" tanya Rasulullah. "Ayahku telah meninggal, tetapi tiada seorang pun yang datang melayat. Aku tidak mempunyai kain kafan. Siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?" tanya anak itu. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar. Mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah anak itu. Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan. Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan kepada anak itu, "Wahai anak muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak sehingga mereka pun membuka kain kafan itu. Dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Sahabat yang beriman, kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan oleh Allah di dunia. A'udzubillahi min dzalik.
summa na'udzubillah. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.